Oke, perkenalkan nama saya Kanaufal. Kalian bisa panggil saya Kanaufal ketika kita sedang melakukan kegiatan pramukaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pramukaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu kepramukaan. Nah, kepramukaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 menjelaskan tentang gerakan pramuka. Nah, gerakan kepramukaan adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Nah, kan pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dan dalam pendidikan. Nah, jadi kalian wajib sebenarnya mengikuti gerakan pramuka. Kenapa? Karena kalian warga negara Indonesia yang aktif dalam dunia pendidikan. Karena kalian adalah warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan, maka kalian wajib mengikuti pramuka serta menyamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Nah, selain itu kalian juga harus tahu tujuan pramuka, gerakan kepramukaan. Nah, tujuannya apa sih? Untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, kemudian bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriot, taat terhadap hukum dan disiplin. Nah, sebenarnya banyak sekali manfaat ketika kita mengikuti kegiatan pramuka nantinya. Apa sih? Yang pertama tadi, untuk membentuk akhlak pribadi yang mulia. Jadi akhlak kalian dirubah di sini. Kemudian pribadi yang beriman serta bertakwa, kemudian yang mulia, mempunyai jiwa patriot, dan taat terhadap hukum. Nah, baik nanti hukum yang dibuat di sekolah ataupun hukum yang dibuat di luar, seperti itu. Dan menjunjung tinggi nilai keluhuran bangsa Indonesia serta memiliki dan menguasai cakapan hidup kalian. Nah, kita sekarang masuk ke anggota gerakan pramuka. Nah, ternyata anggota gerakan pramuka itu ada dua. Yang pertama anggota muda dan anggota dewasa. Nah, bedanya biasanya kalau anggota muda itu adalah anggota yang masih pelajar atau ngajar pramuka. Itu masuknya ke dalam anggota muda. Nah, sedangkan anggota dewasa itu anggota yang di atas berusia 25 tahun. Atau kayak pembina pramuka, itu masuknya anggota dewasa. Nah, anggota pramuda itu adalah gerakan pramuka yang disebut juga sebagai peserta didik. Nah, silakan peserta didik. Jadi kalian masuknya ke dalam anggota muda. Ini yang dikelompokkan berdasarkan usia. Nah, kalian usianya berapa tahun kira-kira? Kalau usia kalian masih di antara 7 sampai 10 tahun itu siaga. Nah, biasanya siaga itu masuknya SD. Nah, kalau misalkan kalian udah masuk usia 11 atau 12 atau 13, berarti kalian sudah digolongkan naik level, yaitu penggalang. Nah, nanti ketika usia kalian udah 16, 17 sampai 20 tahun, berarti kalian masuknya penegak. Nah, kalau misalkan usia kalian 21 sampai 25 tahun, itu masuknya pandega. Jadi setiap level itu usia itu ada sebutannya. Kayak siaga biasanya untuk SD. Kalau untuk penggalang itu biasanya SMP. Penegak itu biasanya SMK. Tapi pandega itu biasanya untuk kayak saya masuk ke pandega karena usia saya masih sekitar di antara 21 sampai 25 tahun. Jadi saya masuknya pandega. Nah, kalau dewasa itu tadi usianya di atas 25 tahun, biasanya pembina pramuka yang lebih senior, biasanya itu masuknya ke dalam anggota dewasa. Nah, selain itu pramuka juga memiliki kode kehormatan kepramukaan. Nah, kode kehormatan pramukaan penggalang meliputi apa? Trisatya dan Dharma atau dasar Dharma. Nah, Trisatya itu janji atau komitmen diri. Jadi janji kalian dan komitmen diri kalian terhadap pramuka. Sedangkan dasar Dharma adalah ketentuan atau moral kalian. Nah, isi dari Trisatya apa? Yang pertama, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa
serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, isinya apa sih? Demi kehormatanku, aku berjanji. Bacakan sini berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan kewajiban kalian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kalian kalau sudah mengucap ini, kalian berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya ini kayak semacam janji. Jadi kalau kalian sudah mengucap ini, kalian berjanji untuk apa? Bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Kemudian dasar dharma sendiri, yang pertama apa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah. 6. Rajin, tampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kita bahas 1. Takwa terhadap Tuhan Maha Esa. Jadi kalian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lihat contohnya apa di sini, seperti sholat, kan kewajiban kalian terhadap Tuhan kalian. Dan cinta alam itu contohnya apa? Kalian enggak asal hanya ada rumput, kalian hanya tarik itu rumputnya. Kalian cinta alam, kasih sayang sama manusia, kasih sayang sama manusia. Jadi saling menyayangi antara sama lain, nggak boleh berantem. Nah, patriot yang sopan dan kesatria. Nah, patriot yang sopan contohnya apa? Ketika kalian berbicara dengan guru dan dengan teman kalian berbeda, pasti kalian harus lebih sopan ketika berbicara dengan guru kan, daripada dengan teman. Ketika teman, pasti kalian nggak akan memikirkan bagaimana cara berbicara yang baik. Tapi ketika dengan guru, pasti kalian berpikir bagaimana cara mengucapkan perkataan yang baik di depan guru kalian. Dan patuh dan suka menolong, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, patuh itu berarti kalian harus nurut perintah guru. Kalau misalkan suruh kerjakan tugas, kerjakan tugasnya. Patuh, suka menolong, suka bermusyawarah. Nah, kalian sering berkumpul bermusyawarah untuk memutuskan suatu masalah. Kemudian rela menolong dan tabah. Kalian harus menolong teman kalian dan sabar. Rajin, kalian harus rajin. Terampil dan gembira. Kalian harus senang terus ya. Kemudian hemat, cermat dan bersahaja. Kalian harus hemat. Ini mengajarkan hemat, cermat, pandai dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. Nah, pramuka juga mengajarkan kedisiplinan. Kalian harus berani, jangan takut dengan apapun, dan setia. Bertanggung jawab. Jadi kalian harus bertanggung jawab juga. Jadi ketika kalian diberi amanat, harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kemudian suci dalam perkataan dan perbuatan. Ya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, ada beberapa tugas yang saya ingin berikan. Yang pertama, kalian bisa tulis lagi Trisatya sama Tridharmanya di buku kalian tulis. Nah, habis itu kalian kirim ya hasil tulisan kalian ke nomor saya. Nanti saya akan share nomor saya. Kalian kirim hasil tulisan kalian ke nomor saya. Untuk apa? Untuk kegiatan MPLS. Jadi saya tahu kalian itu menyaksikan video yang saya buat gitu dengan tugasnya atau absen lah ya. Oke, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.